Hai teman-teman, di sini kami akan mengidentifikasi strata tumbuhan di hutan hujan tropis sebagai berikut ini. Menjelaskan klasifikasi Kingdom Plantae, meliputi divisi tumbuhan berbiji, lumut, paku. Menjelaskan ciri-ciri dari tumbuhan hutan hujan tropis yaitu tumbuhan berbiji, lumut, dan paku. Menyajikan data hasil pengamatan, analisis genetik dan filogenetik tumbuhan. Menyajikan data hasil pengamatan tentang manfaat dan peranan Kingdom Plantae. Plantae adalah klasifikasi tinggi dari taksonomi yang lebih dikenal sebagai tumbuhan. Anggota kingdom ini adalah organisme eukariotik multiseluler yang punya dinding sel dan klorofil. Dengan adanya klorofil, maka tumbuhan bersifat autotraf, sehingga dapat membuat makanan mereka sendiri. Klasifikasi Kingdom Plantae. Kingdom Plantae dibagi menjadi 3 divisi, yaitu Spermatophyta, Bryophyta, dan Pteridophyta. Ada sebagian dari ciri-ciri yang sesuai dengan hasil penelitian, yaitu jambu biji perdu atau pohon kecil tingginya 2-10 meter, bercabang banyak, batangnya berkayu keras, kulit batang licin mengelupas dan berwarna coklat hijauan, berdaun tunggal, letak berhadapan permukaan atas daun tua licin. Habitatnya jambu adalah tumbuh di tanah yang gembur maupun liat pada tempat terbuka dan mengandung air yang cukup banyak. Karena daya tahan yang baik, mereka dapat tumbuh di ketinggian antara 5 mdpl hingga 1000 mdpl, meliputi tanah datar atau curam dengan terasing. Ciri-ciri lumut yaitu berukuran kecil dengan tinggi 1,5 cm, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, hanya memiliki bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun, tidak memiliki pembuluh akut, pengangkut air dan makanan pada lumut berlangsung dari sel-sel dan berjalan lambat. Tumbuhan lumut atau Bryophyta dapat ditemukan pada berbagai substrat seperti di daerah pepohonan yang masih hidup maupun yang sudah mati, di tepi sungai, permukaan batu, sehingga lapisan permukaan tanah. Ciri-ciri tumbuhan paku yaitu struktur tubuh seperti akar, batang, dan daun, memiliki xilem dan floem, bisa ditemukan di air, tempat lembab, menempel pada tanaman lain, sampah, atau sisa tumbuhan lain. Tidak menghasilkan biji, punya spora untuk berkembang biak, dan mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Tumbuhan paku atau Pteridophyta dapat hidup di tempat lembah atau hidrofit, baik di hutan tropis dan subtropis, di tepi pantai atau paku laut, di lereng gunung, bahkan hidup di sekitar kawah-kawah atau paku kawah, kecuali di daerah salju dan kering. Ada persamaan ciri-ciri dan perbedaan ciri-ciri. Persamaan ciri-ciri yaitu sama-sama mempunyai klorofil atau zat hijau dan memiliki mulut dan stoma. Perbedaan ciri-ciri yaitu lumut dan paku tidak berbunga, sementara pohon jambu berbunga dan berbiji. Paku dan lumut mempunyai spora tapi jambu tidak. Tumbuhan lumut merupakan bentuk kormus, sedangkan tumbuhan paku dan jambu merupakan kormus. Tumbuhan paku dan jambu Trachaophyta, sedangkan lumut Trachaophyta yang tidak memiliki bekas pembuluh. Mereka bertiga dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu jaringan pembuluh, fase dominan dalam metagenesis, alat perkembangbiakan, akar, batang, dan daun, spora yang jatuh di tempat-tempat. Manfaat dan peranannya. Manfaat: sebagai pupuk hijau pada tanaman padi, dijadikan bahan sayur-sayuran, menjadi tanaman hias, dan diproses sebagai obat luka. Mengelola industri berbagai macam bahan dari bahan dasar seperti kopi, teh sawit, tebu, dan coklat. Digunakan sebagai alat obat-obatan dan masih. Peranannya, peran Plantae bagi kehidupan organisme sangat penting karena merupakan organisme produsen yang dapat berfotosintesis dan membuat energi dalam bentuk glukosa sebagai makanan organisme lain. Plantae juga memproduksi oksigen hasil fotosintesis. Plantae berperan dalam siklus air. Peran Plantae sangat banyak bagi kehidupan organisme di bumi ini.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat kami simpulkan bahwa kami bisa mengetahui ciri-ciri dan perbedaan dari berbagai jenis tumbuhan yang kami amati.